Halo, salam jumpa kembali dalam catatan si perantau. Salam belajar. Hari ini kita akan membahas tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut adalah pokok materi yang akan kita bahas. Pertama, sejarah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, muatan materi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketiga, amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Keempat, makna dan sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang kelima, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Cukup banyak, tapi akan disampaikan secara ringkas tanpa mengurangi inti materinya. Baik, langsung saja kita mulai. Sejarah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekilas saja materi ini akan disampaikan karena hanya untuk mengingat kembali materi kelas 7. Kita tahu bahwa perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu terjadi dalam sidang BPUPKI dan PPKI. Sidang pertama BPUPKI 29 Mei sampai 1 Juni 1945 secara khusus membahas mengenai dasar negara. Sidang pertama BPUPKI selesai, lalu memasuki masa reses, yaitu masa jeda atau masa istirahat antara sidang pertama BPUPKI ke sidang kedua BPUPKI. Pada tanggal 22 Juni tahun 1945, panitia kecil mengadakan rapat gabungan dengan anggota BPUPKI di Jakarta. Pada perkembangannya, kemudian menghasilkan apa yang kita kenal dengan Piagam Jakarta. Kemudian tahap selanjutnya masuk pada sidang BPUPKI yang kedua, yaitu tanggal 10 sampai 17 Juli tahun 1945. Dalam sidang kedua BPUPKI ini dibentuk beberapa panitia, yaitu yang pertama panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, kedua panitia keuangan dan perekonomian yang diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, kemudian yang ketiga panitia peta atau pembela tanah air yang diketuai oleh Abi Kusno Cokrosuyoso. Ketiga panitia tersebut bekerja sama sehingga menghasilkan rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan Piagam Jakarta sebagai pembukaannya. BPUPKI telah melaksanakan tugasnya dengan baik, lalu dibubarkan dan digantikan oleh PPKI. Pada awalnya, PPKI beranggotakan 21 orang, tapi kemudian jumlah itu bertambah sebanyak 6 orang. Mereka adalah Wiranata Kusuma, Ki Hajar Dewantoro, Kasman Singodimedjo, Sayuti Melik, Iwa Kusuma Sumantri, dan Ahmad Subarjo. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia kemudian memproklamasikan diri sebagai negara yang merdeka. Dan satu hari kemudian, tepatnya pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama, sebagai tindak lanjut setelah proklamasi kemerdekaan. Sidang pertama PPKI menghasilkan 3 keputusan penting, yaitu yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kedua, memilih presiden dan wakil presiden, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, ketiga, presiden untuk sementara waktu akan dibantu oleh sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat atau yang kita kenal KNIP. Perlu digarisbawahi di sini, Undang-Undang Dasar yang ditetapkan oleh PPKI adalah Undang-Undang Dasar yang telah mengalami beberapa perubahan. Perubahan itu dibahas dalam sidang pembuka PPKI yang dipimpin oleh Muhammad Hatta dengan golongan agama. Perubahan itu misalnya dapat kita lihat pertama, di dalam teks pembukaan pada alinea yang keempat tentang dasar negara Pancasila sila pertamanya. Dari yang tadinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan yang kedua, kata mukadimah diganti dengan pembukaan. Perubahan yang ketiga, di alinea yang keempat, pada kalimat hukum dasar diganti dengan undang-undang dasar. Keempat, dapat juga kita lihat dalam bab 2 pasal 6 yang tadinya berbunyi, Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam
atas usul Otto Iskandar-Dinata akhirnya berubah menjadi presiden ialah orang Indonesia asli. Kemudian perubahan yang selanjutnya dapat kita lihat dalam pasal 29 ayat 1. Itu diubah menjadi negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, sebagai akibat dari perubahan sila pertama Pancasila. Baik, itu sekilas tentang sejarah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekarang kita masuk pada pokok bahasan selanjutnya, yaitu muatan materi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Langsung saja, berikut adalah hal-hal yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, hal-hal yang sifatnya umum, misalnya tentang identitas-identitas negara. Kedua, hal yang menyangkut lembaga-lembaga negara, hubungan antar lembaga negara, fungsi, tugas, hak, dan kewenangannya. Ketiga, hal yang menyangkut hubungan antara negara dengan warga negara, yaitu hak dan kewajiban negara terhadap warga negaranya, ataupun hak dan kewajiban warga negara, termasuk juga hak asasi manusia. Yang keempat, cita-cita negara dalam berbagai bidang, misalnya bidang pendidikan, kesejahteraan, ekonomi, sosial, dan pertahanan. Kelima, hal mengenai perubahan Undang-Undang Dasar. Dan yang keenam, ketentuan-ketentuan peralihan atau ketentuan transisi. Setelah disahkan menjadi hukum dasar sejak 18 Agustus tahun 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan atau amandemen. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sejak ketetapan MPR nomor 9/MPR/1999 itu merupakan amandemen pertama. Dan hingga saat ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setidaknya telah diamandemen sebanyak 4 kali. Yaitu yang pertama, amandemen pertama dilakukan pada sidang tahunan MPR tanggal 14 sampai 21 Oktober tahun 1999. Kedua, amandemen kedua dilakukan pada sidang tahunan MPR pada tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000. Ketiga, amandemen ketiga dilakukan pada sidang tahunan MPR tanggal 1 sampai 9 November tahun 2001. Keempat, amandemen keempat dilakukan pada sidang tahunan MPR tanggal 1 sampai 11 Agustus tahun 2002. Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah diamandemen terdiri atas yang pertama, pembukaan, yang kedua, pasal-pasal. Terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Latar belakang amandemen adalah sebagai berikut. Pertama, sebagai upaya untuk memperbaiki arah perjalanan negara. Kedua, mengembangkan kekuasaan lembaga-lembaga negara. Ketiga, mengubah tata kelola negara agar lebih baik. Keempat, membina hubungan yang lebih baik dalam pergaulan internasional. Kelima, mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan. Keenam, mewujudkan visi dan misi reformasi. Ketujuh, memutakhirkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara tertulis. Sebagai tambahan, berikut ini adalah kesepakatan-kesepakatan dasar dalam melakukan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kesepakatan itu yang pertama adalah tidak mengubah pembukaan UUD NRI tahun 1945. Kedua, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Keempat, menghilangkan penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kelima, memasukkan penjelasan yang bersifat normatif ke dalam pasal. Keenam, perubahan dilakukan dengan penambahan naskah amandemen. Baik, demikian tentang amandemen. Sekarang kita masuk pada poin selanjutnya, yaitu tentang makna dan sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
merupakan hukum dasar yang sah dan berlaku. Sehingga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi acuan dalam pembuatan peraturan di bawahnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki sifat yaitu sebagai berikut. Yang pertama tertulis, kedua singkat dan supel, ketiga normatif, yang keempat adalah hukum positif yang tertinggi. Tertulis artinya rumusannya jelas, merupakan suatu hukum yang mengikat bagi pemerintah sebagai penyelenggara negara dan setiap warga negara. Singkat dan supel artinya memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, serta memuat hak-hak asasi manusia. Normatif artinya memuat norma-norma, aturan-aturan, serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. Hukum positif yang tertinggi artinya sebagai alat kontrol terhadap norma-norma hukum positif yang lebih rendah dalam hierarki tertib sistem hukum di Indonesia. Baik, sekarang kita masuk pada pokok bahasan yang terakhir, yaitu kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki kedudukan yang istimewa jika dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi istimewa karena yang pertama, dibentuk dengan cara yang istimewa. Kedua, dianggap sebagai sesuatu yang luhur. Ketiga, berisi cita-cita bangsa dan dasar organisasi negara. Keempat, berisi garis besar tentang dasar dan tujuan negara. Lalu, kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu sebagai apa sih? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berkedudukan sebagai hukum dasar, hukum nasional tertinggi, atau hukum pokok dalam tata peraturan perundang-undangan. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar yang tertulis adalah sebagai berikut. Yang pertama sebagai norma hukum, yang kedua sebagai hukum dasar. Sebagai norma hukum, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengikat terhadap pemerintah, setiap lembaga negara, dan warga negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berisi norma-norma, yaitu sebagai dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara yang harus ditaati dan dilaksanakan. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum tertinggi. Setiap produk hukum dan setiap kebijakan pemerintah harus bersumber pada hukum dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian, sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga sebagai alat kontrol, yaitu mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai tidak dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, itu tentang kedudukan UUD NRI tahun 1945. Berikut adalah fungsi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat kontrol dalam sistem hukum di Indonesia. Artinya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak sesuai dengan norma hukum yang lebih tinggi. Kemudian, fungsi yang kedua, sebagai pengatur kekuasaan negara. Artinya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Kemudian fungsi yang ketiga, sebagai penentu hak dan kewajiban bagi negara, aparat negara, maupun warga negara.
Dengan kedudukan, fungsi, dan sifat yang istimewa, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki arti penting sebagai berikut. Yang pertama, menjadi dasar dan sumber eksistensi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, sebagai landasan konstitusional penyelenggaraan negara Indonesia. Ketiga, sebagai aturan hukum yang tertinggi dalam peraturan perundang-undangan nasional di Indonesia. Keempat, sebagai salah satu pilar kebangsaan Indonesia selain Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Baik, sudah cukup banyak bahasan kita hari ini. Cukup sampai di sini dulu pembahasan kita. Semoga bermanfaat. Salam belajar.